Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Ada Habib Abdullah. Habib sehat Habib? Sehat alhamdulillah. Mas Soni sehat? Sehat alhamdulillah. Ada Ustadz Maulana juga, Ustadz, ada Ustadz Syam juga. Masya Allah. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai warisan ya jamaah yang ada di rumah. Karena bisa dibilang nih warisan ini bisa menjadi salah satu penyebab utama suatu keluarga ini bisa dibilang apa ya, ada percekcokan lah antara kakak, adik gitu kan. Bertengkar mungkin saling memperebutkan harta gitu. Padahal warisan ini ya memang adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Tapi kenapa harus sampai diperebutkan seperti itu? Bagaimana caranya juga nih agar warisan tidak menimbulkan pertikaian. Dan kita nih sebagai orang tua bisa mengajarkan anak-anak kita perihal warisan dalam Islam. Pagi ini penting sekali kita bahas jamaah sesuai tema kita yaitu jangan hidup dari warisan. Baik, langsung aja deh. Gak usah berlama-lama ya Habib Abdullah ya. Siap. Aku langsung nanya sama Habib gak apa-apa ya? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Habib, apakah dalam Islam ini sebenarnya meminta hak waris terhadap orang tua kita yang masih hidup nih diperbolehkan apa enggak sih? Kok masih hidup udah minta warisan gitu Bib? Allah. Karena mungkin banyak juga kasus yang seperti itu loh Bib. Iya. Mohon penjelasannya Habib Abdullah, Baik, silakan. mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar dan mengedepankan sikap yang sangat mulia, yaitu sikap agar kita berhati-hati dan tidak mengandalkan kehidupan kita, pendapatan kita dari warisan. Dan perlu kita ketahui, sebelumnya saya meminjam kalimat ini bahwa anak yang meminta waris kepada orang tua yang masih hidup adalah anak yang kurang ajar. Saya ulangin lagi, anak yang minta waris kepada orang tua sedangkan orang tuanya masih hidup, baik ayah dan ibunya adalah anak yang kurang ajar. Kenapa? Karena waris itu adalah harta yang ditinggalkan sepeninggal wafatnya orang tua. Dan subhanallah, kita sebagai anak ketika orang tua meninggal bukan warisan yang kita rebutkan. Tapi apa? Tapi kita tunaikan dulu haknya seorang mayit. Tunain dulu apa? Orang tua kita punya utang enggak? Orang tua kita punya wasiat enggak? Orang tua kita punya hal-hal ibaratnya, hal-hal yang mendesak, baik kebutuhannya, kebutuhan perlengkapan, pemakamannya, sakitnya waktu itu ditanggung bagaimana. Nah ini dulu yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita audit, baru yang namanya bagi warisan. Bagi warisan itu kesekian. Makanya jangan sampai saya yakin jamaah Islam itu Indah semuanya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai minta waris kepada orang tua posisi orang tua masih hidup. Pak, nanti kalau bapak enggak ada, rumah yang di sana buat saya ya. Pak, nanti kalau bapak enggak ada, rumah toko yang di sana buat saya. Bapaknya masih ada. Kalau bisa kita nih sebagai anak malahan kita nyenengin orang tua. Pak, insya Allah toko bapak yang di sana interiornya saya yang benerin Pak. Saya cakepin nih rumah bapak yang di sana biar saya aja, biar saya dandanin. Misalnya apalagi anak ini nyenengin gitu. Ngingetin kepada orang tuanya, Pak, adik saya kesian Pak kehidupannya. Masih butuh ini, masih butuh itu, masih butuh ini. Ya habbaza, coba kalau bapak hibahkan nih tanah buat dia, biar dia jual, biar jadi modal buat dia ke depannya. Nah ini adalah contoh-contoh anak-anak yang berbakti. Nah kita sebagai seorang muslim yang taat, yang mengikuti perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW,
Jangan sampai saya ulangin lagi, jangan sampai minta warisan kepada kedua orang tua ketika orang tua kita masih hidup, apalagi sampai ribut. Apalagi sampai ribut, apalagi sampai gontok-gontokan antar saudara kandung dan lain sebagainya. Nah, ini kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW sudah seyogyanya untuk berbagi, untuk bersama-sama merasakan, dan juga kalau bisa kita nyenengin deh orang tua kita, senengin. Semasa mereka hidup kita senengin. Apa yang kita bisa perbuat, orang tua kita belum haji, hajiin. Orang tua kita belum umroh, umrohin. Mudah-mudahan wabah pandemi ini cepat berakhir. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ke tanah suci semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebenarnya mau minta-minta aja udah nggak baik. Ini mau minta warisan di saat orang tua masih hidup Iya lagi ya. Allah. Sama aja kayak ngedoain gak sih Habib ya? Doain orang tua biar cepat. Aduh, nauzubillah min zalik. waliyadzubillah. Terima kasih Habib Abdullah untuk Sama-sama. penjelasannya. Yuk kalau bisa malah sekarang kita doain orang tua kita panjang umur, terus kita bahagiain orang tua kita ya, jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku punya tayangan nih jamaah. Anak polisikan ibu kandung gara-gara warisan. Kita lihat tayangannya, silakan. Dikutip dari tribunjateng.com, wanita bernama Meliana, 64 tahun itu mengaku sang anak kerap mengguyur kamarnya dengan air, melempar pakaiannya ke lantai dan juga menyebar serpihan kaca di kamarnya. Saat ditanya, Meliana juga terlihat sedih lantaran anak yang melaporkannya adalah anak yang paling ia sayang jika dibandingkan dengan ketiga anak lainnya. Diungkapkan oleh Meliana, sang anak juga sampai dipenuhi keinginannya untuk sekolah di luar negeri. Hanya saja sang anak justru berbohong dan akhirnya dikeluarkan. Terpisah, pengacara Meliana, Diri Gunawan, mengatakan laporan yang dilayangkan pada kliennya masih bersifat pengaduan. Kliennya tersebut diadukan pada 21 Desember 2020 lalu. Dari keterangan Dedi, sang anak diketahui meminta warisan dari ayahnya. Hal itu lantas ditolak oleh Meliana karena ia masih dalam kondisi sehat. Baik jamaah, sebenarnya contoh tayangan seperti ini nggak cuma satu sih, banyak juga konflik-konflik yang terjadi. Cuma nanti akan kita bahas jamaah yang ada di rumah ya. Nah kalau misalnya sekarang, aku mau nanya sama Ustadz Maulana dulu. Kalau misalnya ternyata kita sudah mendapatkan warisan dari orang tua kita gitu ya. Mungkin dengan cara yang baik kita mendapatkannya. Nah warisan itu Ustadz Maulana, kita boleh gunain untuk apa sih? Untuk kebutuhan sehari-hari kah? Atau untuk ditabung kah? Atau untuk apa Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih banyak Mas Sani, Masya Allah. Izin Habib Sasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jumat berkah hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan dan 10 hari menuju Idul Adha. Nah, persiapan ibadah kita mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Nah, kalau berbicara tentang penggunaan warisan yang terbaik, makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan warisan itu adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, dicamkan warisan itu harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Lalu hartanya orang yang sudah meninggal itu dikembalikan kepada Allah, kemudian diturunkan ke ahli warisnya. Ahli warisnya. Jadi tapi itu ada melalui proses selesaikan sakutan dan sebagainya. Nah, kembalikan kepada ahli warisnya untuk dimanfaatkan sesuai penggunaan harapan dari pewaris. Kira-kira kalau pewaris masih hidup, kira-kira keinginan pewaris itu buat apa? Jadi sebaiknya digunakan untuk sebaik-baiknya. Bukan digunakan untuk maksiat, bukan untuk digunakan poya-poya, tapi dimanfaatkan mudah-mudahan hasilnya itu pun bisa dirasakan oleh almarhum atau almarhumah yang pewaris dan jadi bangga. Syukur-syukur kalau warisannya itu bisa dilihat sampai anak keturunan 7 keturunan. Amin ya Allah. Kebetulan dia keturunan ke-8 berarti sudah habis. Ya kasihan. Nah ini kembali lagi, makasih. Jangan pernah berharap warisan. Orang yang rakus dengan warisan, maka tidak ada berkah hartanya. Enaknya kalau pakai tangan sendiri. Minta aja, tadi kata-kata Mas Soni bagus itu. Minta aja nggak enak. Ya, Apalagi berharap warisan. ya. Apalagi minta warisan. Aduh. Seakan-akan kau minta, Bapak matilah. Kan gitu kan. Kayak nyumpahin Mana warisan? Ustaz, ya. Berarti kalau kau minta warisan berarti sama saja yang kau minta matilah. Ya. Jadi seakan-akan gini,
Harta warisan itu sebenarnya titipan untuk melanjutkan kebaikan daripada orang tua. Sekali lagi, pemanfaatan untuk supaya bisa diamalkan. Ini jadi amanah. Wah, kira-kira makanya mohon maaf karena saya juga ada warisan ibu saya yang harus saya pegang nih buat saudara-saudara saya. Kalau saya kasih bagi sekarang, habislah dia. Habis. Tapi kan bertahap, nih kebutuhan apa? Nanti dia kasih lagi. Nanti betul-betul mendesak baru kasih lagi. Ini, kalau tidak terlalu mendesak jangan, bahaya. Nanti dikhawatirkan tidak sesuai keinginan orang tua di kala hidup. Keinginan orang tua di kala hidup supaya anaknya sekolahkan, apalagi ahli warisnya masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil atau ahli warisnya belum tahu ngapa-ngapain. Jangan sampai justru jadi mubazir. Anak yang dikasih uang jajan terlalu banyak bisa jadi diambur-amburkan, bisa jadi tidak bermanfaat. Nah kan masih ada pola-polanya, ini kasihan. Kalau dibagi sekarang, ini kan ada 9 bersaudara. Yang ke-9 masih umur 1 tahun. Kan tidak tahu ngapain, jadi harusnya diaturkan sebaik-baiknya. Ini kayaknya warisannya harus keinginannya. Ini kan orang tuanya meninggal masih kecil-kecil dan meninggalkan banyak harta. Sebaiknya mohon izin, ada saudara, gini aku teringat ada satu kisah itu bagus banget. 2 bersaudara, 1 sudah berkeluarga, 1 belum berkeluarga. Ketika ada lahan itu ada hasilnya, itu warisan hasilnya itu apa yang terjadi? Sang kakak berkata, kasih adikku lebih banyak karena dia sendiri kasihan. Tapi apa kata hati adiknya? Kasih kakakku lebih banyak karena dia sudah berkeluarga. Wah, Masya Allah. Saling mau ngasih malah ya, bukan saling memperebutkan ya Ustadz ya. Berarti kalau ada orang yang diamanahkan nih untuk membagikan itu memang harus bijaksana juga. Harus bijaksana, harus orang bersifat adil. Dan kalau bisa jangan sampai ke pengadilan. Karena kapan dibawa ke pengadilan warisan itu akan menjadi putus silaturahmi. Berarti tidak sesuai harapan dari pewaris. Masya Allah. Ustadz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Jangan sampai kita menuntut lah jamaah yang ada di rumahnya. Karena mungkin sekarang banyak juga ya anak yang menuntut nih haknya kepada orang tuanya. Tapi sebelum itu kita harus nanya dulu sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz kalau misalnya, ya kita jangan bicara mengenai menuntut ya, mungkin banyak sekali kejadian yang seperti itu ya. Tapi kita bicara kewajiban apa dulu sih yang harus dilakukan seorang anak nih sebelum dia menuntut warisan dari orang tuanya gitu. Ada nggak itu Ustadz Syam? Baik, tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Abdullah, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Jadi kalau dikatakan bahwasanya kita punya hak warisan, tapi hak warisan itu adalah jikalau orang tua meninggalkan warisan. Kalau orang tua enggak meninggalkan warisan, kita punya hak apa? Enggak punya hak apa-apa. Karena diawali dengan kalimat warisan adalah harta peninggalan daripada orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau orang tua tidak meninggalkan apa-apa berarti kita tidak punya hak apa-apa di dalamnya. Itu kewajiban pertama yang harus diketahui sang anak bahwa dia harus tahu apa itu warisan, apa itu hibah, apa itu wasiat. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, inilah yang membuat kita sering bertengkar. Karena kita pikir, oh saya punya warisan dari orang tuaku, saya mau yang itu. Padahal orang tuanya belum meninggal dunia. Siapa tahu orang tuanya berumur panjang, anaknya malah meninggal dunia duluan. Siapa tahu orang tuanya sebelum meninggal dunia habis harta yang dia punya. Maka kita tidak punya. Maka subhanallah yang pertama ketahui apa itu warisan. Warisan adalah peninggalan orang tua kita. Yang kedua kewajiban kita sebagai anak justru bukanlah menuntut warisan. Namun ketika orang tua kita masih hidup maka kewajiban kita adalah merawat mereka, mengurus mereka. Karena kata Nabi SAW, ragima anfu, seorang laki-laki, seorang anak sangat celaka, sangat binasa. Kenapa? Karena dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya sudah berusia lanjut namun tidak menjadikan mereka pintu surga. Artinya orang tuanya ini udah berhak untuk diurusin, berhak untuk menjadi pintu surga kita, tapi sang anak malah nggak ngurusinnya. Begitu pula setelah orang tua yang renta tadi meninggal dunia, nggak langsung kita minta warisan. Namun selesaikan dulu urusan-urusannya. Seperti yang disampaikan guru kita tadi Habib Abdullah, bahwasanya selesaikan hutang-hutangnya.
Kemudian selesaikan pengurusan jenazahnya. Kemudian mungkin di waktu sakit ada belum yang dibayar obatnya, rumah sakitnya. Ini berebut warisannya, namun ternyata pengurusannya tidak ada yang mau berebutan. Maka itu kewajiban kita sebagai sang anak. Subhanallah, kewajiban mengurus jenazah itu kewajiban seorang muslim gitu ya. Maka subhanallah apalagi anaknya. Sang anak nih ngerti urusan warisan, tapi nggak ngerti sholatin jenazah. Sang anak ngerti masalah warisan, tapi nggak tahu mandiin jenazah orang tuanya. Berebut mereka masalah tanah, masalah rumah, tapi mereka tidak ada yang mau berebut. Saya yang mandiin, saya bagian kepalanya, saya bagian perutnya, saya bagian kakinya bapakku karena kakinya lah yang berjalan supaya aku bisa sekolah. Saya bagian perutnya bapakku karena perutnya terkadang lapar gara-gara aku harus kenyang. Saya bagian kepalanya karena bapakku berpikir otaknya berpikir ketika aku harus sekolah. Subhanallah, berebut untuk memandikannya, itulah kewajiban kita sebagai anak. Berebut untuk sholatin. Kata kakaknya, abang aja lah yang imam karena abang lulusan Madinah. Abang aja karena abang lulusan Yaman. Abang aja karena abang lulusan Mesir. Subhanallah. Lihat kalau anak-anak dititipkan ilmu yang luar biasa, mereka malah justru berebut untuk sholatin, ngimamin jenazah bapaknya. Bukan malah ngasih kesempatan ke orang lain. Giliran warisan dia mah duluan. Subhanallah. Berarti kewajiban untuk berbakti dulu sama orang tuanya ya. Berbakti dulu, dan berbakti itu tidak ada ukurannya. Oh, ya, yang jelas menjadikan orang tua sebagai pintu surga. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk Subhanallah. penjelasannya. Dan seperti yang tadi disebutkan sama Ustadz Syam ya jamaah, seorang anak punya hak waris kalau orang tuanya punya sesuatu yang diwariskan. Kalau nggak punya sesuatu yang diwariskan berarti nggak punya hak waris gitu kan. Nah kalau ada yang pertanyaan seperti ini nih Habib Abdullah. Siap. Orang tuanya punya sesuatu yang untuk diwariskan sama anaknya. Iya. Tapi ada nggak sih ini si anak itu ternyata nggak punya hak mendapatkan hak waris dalam keluarganya. Ada. Contohnya mungkin dia durhaka, apa lagi? Ada apa lagi ya Bab? Anak titik-titik. Anak titik-titik. Iya. Apaan tuh? Titik-titiknya habis ini. Oh titik-titiknya habis ini. Berarti titik-titiknya setelah yang satu ini. Nggak lama kan ya Bib ya? Insya Allah. Tetap di Islam itu ini. Apa? Tunggu. Saya mau tanya jelas ini jawaban tanya. Apa benar ada anak tidak dapat warisan? Ada. Kan anak dapat warisan. Ada anak tidak dapat Tadi warisan. anak titik-titik katanya. Anak-anak jangan kemana-mana. Jangan kemana tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini kaget ini anak-anak.